Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isamuddin. Saya dari delegasi PAC IPNU sampai Kerep ingin menjelaskan tentang materi keibnuan yang sudah dibahas pada saat latihan kader muda di PAC IPNU IPPNU Duduk Sampean. Bahwasanya ketika kita berbicara tentang IPNU, IPNU ini merupakan salah satu wadah komunikasi dan wahana mengembangkan potensi diri bagi pelajar NU. Jadi bagaimana potensi dari para pelajar NU yang ada mungkin di tingkat ranting atau mungkin di tingkat anak cabang, bahkan di tingkat cabang atau mungkin di tingkat-tingkat lain sebagainya, itu nanti kita wadahi. Salah satunya wadahnya apa? Melalui wadah IPNU itu tadi. Nah, jika kita berbicara tentang IPNU ini ada tingkatannya, yakni salah satu ketika IPNU sudah masuk di ranah kelurahan atau mungkin ranah desa, maka disebut dengan pimpinan ranting IPNU. Itu ketika sudah masuk di ranah kecamatan, maka pimpinan anak cabang. Nah, ketika sudah masuk di cabang, maka disebut pimpinan cabang IPNU. Tuh. Nah, ketika sudah masuk di pimpinan di ranah kalau pimpinan cabang tadi di ranah kota atau kabupaten, kalau di tingkat provinsi, misalnya contoh di Jawa Timur, di Jawa Barat, atau mungkin di Jawa Tengah, atau mungkin dan lain sebagainya, maka itu namanya PW, yakni pimpinan wilayah. Nah, sedangkan tingkatan IPNU di atasnya lagi mungkin pimpinan pusat. Jadi ada stratanya, pimpinan pusat, lalu di atasnya lagi yang mungkin di tingkat luar negeri, itu namanya PCI atau disebut dengan pimpinan cabang istimewa, seperti itu. Nah, jika kita berbicara tentang istilah-istilah pemilihan ketua atau pergantian ketua, pasti yang namanya organisasi itu pasti tidak akan lepas dari yang namanya pergantian ketua atau pergantian struktur kepengurusan. Nah, kalau kita masuk ke dalam ranah ranting, maka pergantian ketua ini disebut dengan pimpinan ranting atau pimpinan komisariat, namanya dengan rapat anggota. Nah, kalau sudah masuk di atasnya lagi pimpinan anak cabang, itu konferancap, yakni konferensi anak cabang, seperti itu. Nah, ketika sudah masuk PC, pimpinan cabang, maka disebut dengan konferensi cabang. Nah, ketika sudah masuk di PW, maka konferensi wilayah, seperti itu. Nah, adapun biasanya dalam persidangan ini, biasanya kalau di ranah ranting itu IPNU biasanya yang memimpin dalam persidangan ini atau yang memimpin dalam pemilihan ketua itu biasanya di tingkat atasnya, yakni pimpinan anak cabang. Ketika pimpinan anak cabang dalam prosesi pemilihan ketua itu yang memimpin, biasanya di tingkat atasnya lagi, yakni pimpinan cabang. Kalau di pimpinan cabang biasanya yang memimpin dalam prosesi pemilihan ketua itu pimpinan wilayah PW. Kalau pimpinan wilayah ketika dia melaksanakan konferwil, maka yang memimpin adalah satu tingkat di atasnya, yakni pimpinan pusat, seperti itu. Nah, berbicara tentang tanggung jawab IPNU, ya, tanggung jawab IPNU. Ketika kita sudah lakmut, maka kita statusnya sebagai kader. Nah, bagaimana tanggung jawab IPNU itu? Tanggung jawab IPNU yang pertama itu ialah penerus NU dalam melanjutkan perjuangan yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah, seperti itu. Ketika kita sudah masuk berbicara tentang Ahlussunnah wal Jamaah, itu apa? Aliran yang dimana yang mengikuti Nabi Muhammad, para sahabat-sahabatnya, dan para tabi'in dan tabi'atnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, generasi penerus bangsa. Kita sebagai generasi penerus bangsa pastinya harus responsif, apalagi kita sebagai kader IPNU. Nah, kita sebagai kader IPNU harus responsif, harus peka terhadap kondisi masyarakat sekitar, ataupun mungkin kondisi pelajar-pelajar sekitar mungkin seperti apa. Contoh mungkin adanya kenakalan remaja, adanya tawuran, mungkin maraknya minum-minuman keras yang mungkin sekarang masuk di
lingkungan-lingkungan sekolah seperti itu. Nah, mungkin peran kita sebagai kader IPNU mungkin seperti apa? Contoh, misalnya, oh sekarang di sekolah mungkin maraknya ini minuman keras ataupun maraknya narkoba. Mungkin kita bisa melakukan penyuluhan narkoba melalui mitra kerjasama dengan badan narkotika seperti itu. Nah, jadi bagaimana nanti ke depannya dengan adanya program kerja, nanti kita sebagai kader yang dimana kita ini tanggung jawabnya sebagai kader, ya itu nanti bagaimana kita peka terhadap mungkin ataupun di lingkungan kita, di lingkungan sekitar, atau mungkin sekolah-sekolah atau di sekolah-sekolah yang berada di lingkungan sekitar. Kira-kira bagaimana permasalahannya, kita identifikasi permasalahannya dulu, lalu kita permasalahannya seperti ini, berarti kita melakukan program kerja seperti ini, seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya yakni kunci tingkatan dari ranting ataupun PAC, pimpinan ranting atau pimpinan anak cabang, yakni pimpinan yang di tingkat kelurahan atau desa kalau pimpinan ranting, kalau pimpinan anak cabang yakni pimpinan tingkat yang berada di tingkat kecamatan. Yang pertama apa? Rutinan. Rutinan ini bisa terdiri seperti contoh, misalnya rutinan sholawatan, tahlilan, dan lain sebagainya. Alumni, pastinya setiap organisasi pasti ada alumninya. Kita jalin silaturahim dengan alumni, lalu kita jalin komunikasi dengan beliau. Nah, yang ketiga yakni program kerja. Setiap organisasi pasti ada program kerjanya, baik itu program jangka menengah, program jangka panjang, maupun program jangka pendek. Seperti itu. Tidak mungkin yang namanya setiap organisasi pasti tidak ada program kerjanya, pasti ada program kerjanya. Seperti itu. Jadi ketiga ini merupakan kunci penting dari PAC atau ranting.